Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Mercedes, stambuk L13117052, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah kayu ketapang kencana, Terminalia mantali, sebagai adsorben logam CO2. Pencemaran lingkungan oleh logam berat merupakan masalah yang serius saat ini, karena sifat akumulasi logam tersebut dalam rantai makanan dan persistensinya di dalam ekosistem. Meskipun daya racun yang ditimbulkan oleh satu jenis logam berat terhadap semua biota tidak sama, namun kehilangan dari satu kelompok dapat menyebabkan terputusnya satu mata rantai kehidupan. Pada tingkat selanjutnya, keadaan tersebut tentu saja dapat menghancurkan satu tatanan ekosistem perairan. Adsorpsi merupakan metode pengolahan limbah cair yang unggul dibandingkan dengan teknik lain. Proses adsorpsi menawarkan fleksibilitas dan keuntungan dalam desain dan operasi seperti adsorbennya dapat digunakan kembali, mudah dikerjakan, dan murah. Adsorpsi logam CO2 oleh limbah kayu sudah pernah dilakukan oleh peneliti yang lain, namun hanya dilakukan ke beberapa jenis kayu saja, seperti kayu meranti, sangon, dan juga jati. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan jenis kayu yang berbeda, yaitu dengan kayu ketapang kencana sebagai adsorben logam CO2. Adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaimana kapasitas adsorpsi, berat optimum, dan waktu optimum limbah kayu ketapang kencana dalam mengadsorpsi logam CO2. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui kapasitas adsorpsi, berat optimum, dan waktu optimum limbah kayu ketapang kencana dalam mengadsorpsi logam CO2. Adapun manfaat penelitian, yaitu sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang cara memanfaatkan dan pengaplikasian penggunaan limbah kayu ketapang kencana sebagai adsorben CO2 dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Adapun metode penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako selama 2 bulan, yaitu pada bulan Januari sampai Februari 2020. Adapun alat yang digunakan yaitu spektrofotometer, serapan atom, oven, neraca digital, lumpang dan alu, corong, gelas ukur, pH meter, cawan porselen, gelas piala ukuran 100 ml, toples, saringan 60 mesh, Erlenmeyer, dan magnetik stirer. Adapun bahan yang digunakan yaitu aquades, sampel serbuk gergaji kayu ketapang kencana, dan juga kertas saring. Adapun prosedur kerjanya, untuk preparasi biosorben, pertama-tama serbuk kayu dihaluskan dan diayak dengan ayak 60 mesh, lalu dimasukkan ke dalam gelas piala dengan ukuran 1000 ml, kemudian ditambahkan aquades 500 ml, lalu diaduk selama 3 jam. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius. Adapun untuk penentuan waktu optimum biosorpsi ion CO2, pertama-tama masukkan 0,5 gram serbuk kayu ketapang kencana ke dalam 3 buah labu Erlenmeyer dengan ukuran 100 ml. Kemudian, tambahkan 25 ml larutan CO2 dengan konsentrasi 50 ppm, lalu aduk selama 10, 30, dan 60 menit. Kemudian saring dan filtratnya ditampung. Adapun untuk penentuan berat optimum biosorpsi ion CO2, pertama-tama masukkan 0,5, 1,0, dan 1,5 gram serbuk kayu ketapang kencana kering ke dalam 3 labu Erlenmeyer 100 ml. Kemudian, tambahkan larutan CO2 25 ml dengan konsentrasi 50 ppm, lalu diaduk.
Kemudian saring menggunakan kertas saring dan filtratnya ditampung. Untuk penentuan kapasitas biosorpsi ion CO2, pertama-tama masukkan massa optimum serbuk kayu ketapang pencana kering ke dalam 5 buah Erlenmeyer 100 ml, lalu tambahkan 25 ml larutan ion logam CO2 dengan konsentrasi 50, 100, 150, dan 200 mg per mili. Lalu aduk, saring, dan tampung filtratnya. Adapun untuk teknik analisis data yang digunakan, untuk konsentrasi tembaga yang terserap atau CB oleh biomasa serbuk gergaji kayu ketapang kencana, digunakan rumus CB sama dengan CI kurang CEQ. Untuk presentasi konsentrasi Cu yang terserap oleh biomasa serbuk gergaji kayu ketapang kencana, digunakan rumus persen konsentrasi Cu sama dengan Cb per Ci dikali 100%. Dan untuk kapasitas adsorpsi, digunakan rumus Qe sama dengan CbCu2 kali V per M. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.